Untuk budget sekitar 5 jutaan ini langsung jadi salah satu favorite pick gue untuk sekarang. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah review gue untuk VIA Audio Hype 2, dimana menggunakan dual dynamic driver dan dua balance armature di harga sekitar 4,7 jutaan di marketplace Indonesia sekarang. Sebelumnya thank you dulu untuk Linsol yang sudah mengirimkan ayam ini ke gue untuk di review. Dan seperti biasa langsung aja gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build quality sebenarnya kalau lu udah pernah nyoba VIA Audio yang lain sebenarnya mirip-mirip aja. Housingnya ini full resin. Mungkin yang sedikit sedikit unik di sini ada kayak pola-pola bunga warna violet begini sih. Gua nggak tahu apa kesannya kayak rada Hawaii gitu ya. Lalu bagian bodinya sendiri memang hitam dan untuk nozzle-nya sendiri agak besar tapi untungnya nggak sampai gede-gede banget dan lipsnya juga masih ya normal lah. Dan sedikit ada vent hole di bagian depan sini. Sementara untuk kabelnya sendiri ini bisa dijual terpisah juga. Lo bisa beli sekarang harganya kalau nggak salah sekitar $70 dan kabelnya ini memang berasa cukup bagus, agak tebel dan cukup fleksibel. Cuman gue nggak terlalu sukanya bagian bawahnya ini di linting atau di twist force train ya. Gue sih berharapnya ini lebih bisa pakai di braiding. Kayaknya itu bakal lebih awet. Karena kalau di linting gini suatu saat nanti pasti kayak kebuka begini loh. Tapi nevertheless ini berasa kualitas kabelnya sendiri sih sebenarnya cukup bagus. Dan yes, lu cuma dapetin jack 3,5 seperti ini. Nah untuk fittingnya sendiri sayangnya gue udah beberapa kali cerita ya. Kalau gue itu adalah orang yang punya kuping agak kecil, liangnya sini kecil dan bolongan juga kecil. Jadi gue agak kepentok kalau misalnya pakai si VIA Audio Hype 2 ini pakai ear tips bawaannya. Lihat bonggolnya bagian sini sama nozzle-nya yang besar ini agak menghalangi gue untuk dapetin feel yang tepat. Jadi gue pribadi bakal lebih suka pakai ear tips yang sedikit memajukan nozzle seperti di Hi-Fi ST35 yang gue pakai sekarang atau semacam SpinFit CP100, CP145 ataupun W1. Tapi somehow gue lagi paling suka pakai si ST35 ini untuk VIA Audio Hype 2 itu. Nah kalau udah pakai ini sebenarnya tetap nggak bohong, masih ada berasa ngeganjel dikit gede gitu bagian ini ya, bagian sininya. Nah kayak gini. Tapi untung ya itu nggak tajam, jadi ya cuma kerasa oh ada yang neken sedikit lah. Tapi anyway, kalau gue pakai selama 2 jam 3 jam itu no problem, gue nggak ngerasa gimana-gimana. Paling ketika lepasnya aja waktu dilepas, oh jadi lega dikit. Tapi ya overall lumayan enak, cuman emang ada ngeganjel sedikit kalau di telinga gue. Kalau secara tonal and frequency response, gue bisa kategorikan ini, gue masih pakai IF 2023 sebagai baseline-nya. Bisa dikategorikan sebagai semacam U-shape, di mana ada penekanan di elevasi di area bass-nya, plus di area treble, di mana itu lebih ke upper treble-nya sono ya. Sementara di area mid-range, lower mid-range to upper mid-range sendiri cukup netral, jadi well balanced di situ, nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Mungkin sedikit naik di area lower treble, tapi sedikit sekali. Jadi ya overall ini really well balanced dengan tambahan di area sub bass dan area treble paling tinggi sana. Tapi overall sebenarnya kalau tanpa upper treble itu kan beberapa orang atau beberapa lagu ada yang nggak terlalu nggak terlalu prominent. Jadi buat kebanyakan orang mungkin bisa dibilang ini lumayan neutral with bass boost atau simply a bit warm. Kalau lu perhatikan secara specification ataupun description dari VIA Audio Hype Series di websitenya sendiri, well mungkin gue menjelaskan sedikit bahwa VIA Audio Hype Series ini katanya adalah lini dari VIA Audio yang memfokuskan ke hybrid driver configuration yaitu DD dan BA. Tapi salah satu yang mereka tonjolkan di sini adalah di bagian dynamic drivernya, di mana mau seri yang VIA Audio Hype 2, Hype 4, dan Hype 10 selalu menggunakan dual dynamic driver yang disusun secara isobarik untuk driver bassnya sendiri. Dan mereka namakan konfigurasi mereka itu impact square, impact kuadrat ya, ada duanya di kecil di atas. Dan buat gue nggak bohong, itu bukan cuman soal gimmick doang, tapi ada something special about it. Kita nggak ngomong secara kuantitas bass ya, bukan besaran bass, tapi lebih ke secara tekstur, lalu recovery dari impactnya dan amplitudo bassnya dari 0 sampai menonjoknya itu buat gue sesuatu yang bagus banget di sini, and I love it. Gue dengerin lagu EDM, gue dengerin lagu-lagu pop yang punya bass dalam, kayak gue contoh lagi denger lagunya Ilion Iwaguma gitu ya, itu bassnya bisa dalam tapi kayak recovery-nya cepet dan tekstur dalamnya tetap berasa. Ini memang agak sedikit sedikit mengingatkan gue dari lebih ke bassnya Volur dibandingkan bassnya U4S. Ini masih ada kayak
apa sensasi recovery yang cepat gitu loh. Nah, gue nggak tahu apakah itu dari bahan driver atau isobaric drivernya gitu. Tapi at least gue memang ngerasa ada something special about it and I love it. Dan buat lagu-lagu yang punya bass dalam itu bakal kerasa spesialnya. Tapi jujur aja, kalau dengerin lagu-lagu yang mungkin bassnya terlalu cepat atau nggak terlalu dalam, lagu rock kan banyak yang bassnya lebih ke kick bass yang cepet gitu. Jadi lu nggak terlalu ngerasain tekstur. Di sini nggak berasa spesialnya, tapi dengerin lagu EDM, lagu yang dalam gitu bassnya itu berasa spesial di sini. Dan buat gue ini tipe bass yang bisa dibilang tetap all rounder. Dia karena ya simply mau bassnya gede, mau bassnya nyantuy gitu, ini semuanya dapat di sini dengan tekstur yang bagus dan kontrol yang bagus. Nah, di bagian mid range ya, I love this too. Karena sama walaupun dengan bassnya yang dalam gebuk dan juga ada nggak tahu teksturnya itu loh something special about it. Vokalnya itu masih gue kategorikan lumayan netral, dia nggak sebakal terlalu tebel, terlalu tipis, tapi clean, very clean. Gue dengerin lagu ya kayak Ilion Aiwaguma itu bisa kayak berasa kepisahnya tuh dengan jelas tanpa agresif. Gini loh, kalau misalnya kebanyakan IM kan gue udah pernah ngomong ya di question and answer gitu. Kalau lu mau dapetin sensasi vokal yang clean, terpisah dari bassnya itu biasanya kayak lu mesti tipisin vokalnya di beberapa tuning. Nah ini enggak, dia tidak mengorbankan ketebalan vokalnya itu. Vokal tetap tebel, maksudnya bukan tebel, tetap netral. Dia mau diajak tebel bisa, diajak smooth, rada tinggi juga bisa, energinya kerasa. Overall really well balanced, walaupun dengan bass yang nampol dan bertekstur seperti itu. Jadi gue dengerin lagu apapun, vokal cewek, vokal cowok, no problem. Cuman memang this is not the most natural vocal ya. Kalau mau lebih natural ya go get something like single DD or something lah. Kalau buat gue, tapi secara tuningnya itu termasuk bagus banget. Timbernya untuk BA juga bagus. Dan gue dengerin piano ataupun gitar juga no problemo. Untuk bagian treble-nya ini gue agak mixed feeling. Karena gue sebenarnya tidak merasakan ada extension yang hilang dari sini. Smooth-nya dapet, tapi ekstensi atasnya dapet. Cuman memang nggak bohong, gue masih agak sedikit craving for a little bit of brilliance ya rasanya. Gue pengennya sedikit lagi diangkat untuk area mid treble-nya mungkin. Karena ini treble-nya termasuknya nyantuy dan smooth. Walaupun gue ngomong ini tidak gelap, sama sekali tidak gelap. Tapi treble-nya itu smooth, extension-nya juga bagus loh. Jadi nggak sampai gelap-gelap gimana banget. Cuman mungkin selera gue pribadi kalau misalnya mau dengerin cymbal, I need a little bit of sparkle di atas sana. Sama dengerin violin juga gue pengen sedikit lebih ngegigit gitu. Tapi selain itu gue ngerasa ini tuningan udah bagus banget. Nggak kayak sebenarnya kan gue baru review berapa lama yang lalu yang Moondrop May gitu. Itu kan buat gue terlalu menukik area treble-nya. Itu gue dengerin cymbal juga kurang. Itu jelas kurang di situ, kurang ngegigit. Nah di sini udah gigitannya udah lumayan dapet nih. Cuman memang gue pingin lebih sparkling, lebih shimmering lagi sedikit mungkin. Tapi selain itu sebenarnya kalau dengerin apapun udah cukup natural. Jadi ini just nitpicking karena selera gue mungkin a little bit bright di area treble. Jadi overall yang gue bisa bilang secara tonalnya ini gue bisa bilang bagus banget. Karena dia bassnya teksturnya bagus, tapi kontrolnya dapet, depth-nya juga dapet, vokalnya juga clean, tapi tidak mengorbankan ketebalan vokal, dan treble-nya sendiri juga smooth, tapi extension-nya dapet. Ya basically, gue gak akan bohong, ini seolah rasanya nyari seperti IM high end gitu di budget 10 juta ke atas. Dimana kalau budget 10 juta ke atas, IM high end itu salah satu ciri yang gue rasa adalah dia punya bass nampol, megah, vokalnya clean, tapi tidak tipis, dan juga treble-nya extended, tapi nggak juga nyakitin, dan air frekuensi atasnya tuh dapet. Nah, gue gak bohong, ini sangat mendekati sensasi yang gue rasakan di IM high-end 10 juta ke atas. Tapi tentu secara resolusi dan detail nggak sampai segitu. Tapi sensasi tonal balance-nya yang amazing ini, gue udah ngerasa mendekati arahnya ya, arahnya ke situ. Jadi kayak mungkin ngebayang-bayangin dikit lah kalau lu yang belum nyoba budget segitu. Nah kalau secara teknikal gue juga bisa bilang IM ini bagus. Lebih ke area bass, soundstage, dan juga imagingnya ini dapat. Dia dapat dengan bass yang dalam itu, dia seolah bisa memberikan kita kesan ruangan yang 3 dimensi dan megah juga besar. Ditambah dengan imaging yang bagus, pinpointing lagu, instrumen dan elemen-elemen lagu dari depan, belakang, kanan gitu, udah berasa jelas. Cuman kalau gue pribadi mungkin agak kekurangan dimensi height di area treble atasnya itu. Kalau gemericik treble lebih kayak misalnya di U4S tuh gue bisa dengar kayak
di atas ini kayak lebih ke tengah gitu loh, chassisnya di sini gitu. Cuman ya itu just nitpicking. Tapi secara dengerin lagu-lagu Disney, dengerin lagu-lagu orkestra, ini udah megah banget dan juga udah dapetin imaging pinpoint yang udah cukup bagus. Nah, mungkin secara budget 5 jutaan, gue bakal bandingin sama beberapa ayam yang lumayan terkenal di harganya, plus favorit gue juga. Salah satunya gue bandingin sama yang mass favorite kebanyakan orang suka di budget 5 jutaan, dan hybrid juga, yaitu Moondrop Blessing 3. Dimana Moondrop Blessing 3 buat gue secara overall resolution mid-range to treble, itu masih lebih jelas sebenarnya. Nada-nadanya itu clarity dan kejelasan nadanya lebih baik di Moondrop Blessing 3. Tapi overall tuningnya gue nggak bohong, gue lebih suka ini. Karena Moondrop Blessing 3 gue masih agak ngerasa di lower mid range-nya tuh agak kurang berbobot. Upper mid range-nya juga terlalu a bit prominence ya, mungkin VSDF tuning kan juga begitu, Moondrop Variation juga begitu. Nah, di sini gue lebih suka dia lebih berbobot, vokal cowok terutama. Vokal cowok lebih berbobot, vokal ceweknya juga lebih smooth, nggak semaju di Moondrop Blessing 3. Dan bass texture-nya, walaupun sama-sama isobaric driver, gue ngerasa Moondrop Blessing 3 tuh lebih ke dinamika sub bass. Sementara di sini mid bass-nya masih lebih berisi. Jadi ini overall versi lebih tebal daripada Blessing 3, lebih aman tonalnya, tapi di saat yang bersamaan tetap menjaga sensasi beningnya driver-drivernya ini. Nah, gimana kalau dibandingkan dengan Shure S15, salah satu ayam yang gue juga suka banget di budget sekitar 5 jutaan. Shure S15, di bagian treble-nya gue masih sedikit rasa ada lebih bite-nya, gigitannya lebih dapat sedikit di Shure S15. Tapi ujung nada treble-nya somehow, terlepas dari kedua frekuensi response-nya, gue ngerasa ujungnya banget treble gue masih lebih dapat di The Audio Hype 2 ini. Jadi makanya gue bilang masih ada airiness-nya sedikit, mungkin sekitar 15K ke atas lah situ. Dan untuk area vokal and bass-nya, gue ngerasa kayaknya lebih gampang orang suka The Audio Hype 2 ini. Karena di Shure S15 mendelep vokalnya, dan bass-nya pun lebih ke mid bass punch. Sementara ini mid bass dan juga sub bass-nya lebih punya tekstur yang spesial dan juga lebih natural. Jadi Shure S15 masih tetap ala-ala planar yang bening, walaupun dia tetap salah satu planar terspesial, dan yes, itu favorit planar gue sekarang. Tapi secara tuning, gue ngerasa lebih all-rounder The Audio Hype 2 ini, dan lebih gampang direkomendasikan. Karena tuning vokalnya juga lebih maju, berbobotnya juga lebih dapet, lalu bassnya juga lebih dalam, tinggal treble-nya aja gimana, ini tetap lebih smoothing. Satu lagi, gimana dibandingkan dengan STG 4P atau Station 4 Plus yang waktu dulu gue sangat-sangat suka. Nah, Station 4 Plus itu masih gue bisa rekomendasikan karena itu tetap salah satu ayam yang hybrid driver, di mana lu dapetin teknikal yang cukup bagus tapi sangat-sangat mudah di drive. Ini a little bit harder, cuman masih ya pakai dongle juga dapet sih sebenarnya. Cuman STG 4 Plus itu gampang banget di drive-nya. Dan STG 4 Plus punya tuningan switch yang lu bisa atur sendiri, bass-nya, mid-nya, vokalnya. Tapi, walaupun lu bisa ngatur semuanya itu, buat gue secara megahnya suara dan juga overall kelengkapan frekuensi, gue ngerasa lebih dapat dentuman sub bass di sini, dan air treble lebih ujung lebih dapat di sini. Dan sebenarnya vokal sama aja, mungkin lebih smooth, lebih euphoric di STG 4 Plus ya, sedikit. Cuman megahnya overall bikin buat gue STG 4 Plus sudah tersingkir sekarang, karena dia sudah tidak semegah ini, walaupun dengan jumlah driver yang sebenarnya lebih sedikit, tapi overall lebih megah dan imagingnya lebih dapat. Jadi ya, this is my new best pick for hybrid driver sekitar 5 juta. Jadi apakah gue bisa merekomendasikan? Yes, gampangnya yes, dan yes. This is my favorite hybrid driver for 5 juta, dan ke bawahnya lu dapetin bass gak gede-gede banget, tapi nampolnya, depth-nya, recovery slam-nya, dan juga vokalnya tetap clean, treble extension-nya juga cukup dapat walaupun smooth di saat yang bersamaan. Gue nggak tahu apa yang bisa gue bilang jelek, kecuali mungkin ke fitting, karena gue yakin The Audio tuh udah rada terkenal buat kuping orang Indonesia, dia agak besar gitu. Jadi gue saranin kalau lu coba ya mungkin pakai ear tips yang rada maju seperti ini. Tapi selain itu ya overall simpelnya, kalau gue sih jelas merekomendasikan ini, dan gue sendiri suka banget. Jadi gitu aja. Thank you for watching. Great job The Audio. See you next time. Bye bye.